Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Saya tergelitik dengan pertanyaan, apakah orang Kristen pasti masuk surga? Saya Kristen, Anda Kristen, apa semua orang Kristen yang sudah dibaptis pasti masuk surga? Apa semudah itu? Dengan dibaptis kita dapat tiket ke surga? Apa sih arti Kristen? Kisah 11 ayat 26b mengatakan, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen waktu itu dipakai untuk memanggil para pengikut atau murid-murid Kristus, walaupun konotasinya ke arah sedikit lebih negatif. Seperti, itu tuh si Kristen. Sebetulnya apa sih arti kata pengikut atau murid? Menurut Wikipedia, murid dalam konteks keagamaan dipakai sebagai sebutan bagi seseorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana. Tentunya sebagai yang dibimbing oleh guru bijaksana diharapkan dapat meneladani kebijaksanaan sang guru. Karena kita orang Kristen, artinya kita murid Kristus. Kita percaya dan mengimani Kristus. Dan sebagai buktinya, kita perlu meneladani Kristus. Caranya, tentu saja kita berusaha melakukan yang semua Kristus teladani dan dengan mengikuti firman-Nya. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Dari ayat ini kita ketahui bahwa kita percaya kepada Yesus dan mengimaninya akan memperoleh keselamatan sebagai anugerah kasih karunia Allah. Jadi kita selamat karena iman. Dengan percaya kepada Yesus akan beroleh kasih karunia-Nya. Tetapi kita juga perlu hati-hati karena iman pun perlu dipelihara dan dipupuk agar terus hidup. Masih ingat kisah Salomo? Seperti ditulis pada 1 Raja-Raja 14 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga dia tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Di sini dikatakan Salomo di masa tuanya kehilangan kebijaksanaan. Bahkan boleh dikatakan kehilangan imannya kepada Allah. Apakah Salomo yang beriman namun dalam perjalanan waktu berubah akan tetap selamat? Hanya Tuhan yang tahu, bukan? Jangan sampai setelah percaya kepada Yesus kemudian dibaptis sudah memperoleh keselamatan dan merasa sebagai orang beriman tapi terlena dengan ketidakpedulian, tidak berbuat apa-apa. Ingat, musuh Allah, si iblis, tentunya tidak suka kalau orang dekat dengan Allah dan beroleh keselamatan. Tentunya dengan segala cara dia akan berusaha mencegahnya agar orang-orang yang sudah percaya tadi jatuh dan menjauhi Allah. Perlu diingat, kerajaan Allah adalah anugerah. Namun anugerah ini pun perlu dipertanggungjawabkan secara moral yang konkret dalam bentuk buah yang baik, yaitu perbuatan kita. Mungkin ayat ini dapat membantu. Matius 7 ayat 19. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, bukankah kita tidak dapat mengklaim kalau kita sudah beriman dengan tidak menunjukkan buah dari iman itu melalui perbuatan-perbuatan baik kita? Jangan-jangan kita malah menjadi orang yang munafik, yang merasa beriman tapi sebenarnya belum beriman atau tidak lagi beriman. Rasul Yakobus memberikan ayat yang bagus sekali, yaitu Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Namun jangan dipertentangkan keselamatan ini itu dari iman atau dari perbuatan. Bukan itu yang dimaksudkan. Keselamatan diperoleh karena iman. Ya, namun iman yang bagaimana? Yaitu iman yang hidup, iman yang berbuah dalam bentuk perbuatan-perbuatan baiknya. Bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati.
Untuk lebih jelas, mari kita lihat perikop favorit saya, penghakiman terakhir, yaitu Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Di mana pada ayat 34b sampai dengan 36 mengatakan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Di sini kita sadari kalau kita memang beriman pada Kristus, tentunya kita akan mengikuti ajarannya yang berlandasan kasih. Bagaimana mungkin kita mengatakan kalau kita beriman, namun kita tidak memiliki kasihnya kepada sesama kita dengan melakukan perbuatan kasih di atas? Jangan sampai malah sebalik yang terjadi. Seperti dikatakan pada Matius 25 ayat 41b sampai 43. "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Bukankah ini menyeramkan kalau kita merasa sudah beriman dan juga sudah merasa melayani, bahkan sudah bisa bernubuat demi nama Tuhan, serta mengusir setan demi nama Tuhan, namun ternyata Tuhan tidak mengenali kita, seperti dikatakan pada Matius 7 ayat 22 sampai 23. "Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Nah, sekarang bagaimana pendapat kita? Untuk keselamatan, apakah kita hanya perlu iman? Atau kita juga perlu memiliki perbuatan untuk menunjukkan buah-buah dari iman kita? Namun, ada yang perlu diingat. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk berdagang dengan Tuhan, untuk membeli keselamatan. Kita tidak bisa membeli keselamatan dengan perbuatan baik. Tetapi itu adalah ungkapan dan tanda dari iman kita kepadanya. Semoga permenungan ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua, sehingga dapat meneguhkan perjuangan hidup kita yang akan berbuah pada perbuatan-perbuatan baik kita yang berdasarkan pada kasih Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bila ada masukan, berikan share pada komentar Anda, dan jangan lupa di like dan share dan agar kita dapat saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.